Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya yang bertemakan sistem gastrointestinal. Skenario. Seorang wanita berusia 43 tahun datang ke bagian gawat darurat dengan keluhan timbul nyeri abdomen akut. Rasa nyerinya terletak pada kualan abdomen kanan atas dan menjalar ke bahu sebelah kanan. Pasien tersebut melaporkan rasa nausea dan vomiting tetapi tanpa gejala demam ataupun menggigil. Nyeri kuadran kanan atas tersebut semakin bertambah parah ketika pasien makan makanan berminyak. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan pada abdomen kuadran kanan atas. Jumlah sel darah putihnya mengalami kenaikan begitu pula hasil tes fungsi hati serta kadar alkali fosfatase. Kadar amilase dan lipasenya normal. Pemeriksaan USG abdomen memperlihatkan pembesaran kandung empedu dengan batu yang multiple dan penebalan dinding kandung empedu. Selanjutnya, pasien masuk rumah sakit dan menjalani tindakan kolesistektomi. Pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama, mengapa makanan yang berminyak atau belum memperparah rasa nyeri pada abdomen kuadran kanan atas pasien tersebut? Kedua, efek apakah yang ditimbulkan oleh kolesistokinin pada pengosongan lambung? Ketiga, mengapa kolesistokinin memiliki beberapa kemampuan mirip gastrin? Pertanyaan yang keempat, bagaimana perbedaan mekanisme stimulasi hormon, parakrin, dan neokrin pada pengaturan gastrointestinal? Jawaban kasus. Pertanyaan pertama tadi, mengapa makanan yang berminyak atau makanan yang berlemak memperparah rasa nyeri pada abdomen kuadran kanan atas pasien tersebut? Pertama-tama tentunya kita harus mengetahui bagaimana fungsi daripada hati dan kandung empedu, di mana hati memiliki fungsi sebagai sekresi empedu. Empedu itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu pertama, memainkan peran dalam pencernaan dan absorpsi lemak yang diperankan oleh asam empedu, di mana asam empedu memiliki dua fungsi, yaitu mengemulsi partikel-partikel lemak yang besar menjadi partikel-partikel yang kecil, di mana partikel yang kecil tersebut akan diserang oleh enzim lipase yang disekresi oleh getah pankreas. Kemudian, asam empedu membantu absorpsi produk akhir lemak yang telah dicerna melalui membran mukosa intestinal. Fungsi kedua dari empedu adalah bekerja sebagai suatu alat untuk mengekskresi beberapa produk buangan seperti bilirubin, suatu produk akhir penghancur hemoglobin, dan kelebihan kolesterol yang penting dari darah. Hati dan kandung empedu. Garam empedu dibentuk di dalam sel-sel hati atau sel-sel hepatik menggunakan kolesterol yang ada di dalam plasma darah. Pada proses sekresi garam empedu, kolesterol dipindahkan dari plasma darah dan disekresi ke dalam empedu setiap hari. Kolesterol tidak larut dalam air murni, tetapi garam empedu dan lecitin dalam empedu bergabung secara fisik dengan kolesterol untuk membentuk misel ultramikroskopis dalam bentuk koloid. Garam empedu dan lecitin akan menjadi pekat bersama dengan kolesterol. Pada kondisi yang abnormal, kolesterol dapat mengendap di dalam kandung empedu, menyebabkan batu empedu kolesterol. Jumlah kolesterol ditentukan oleh jumlah makanan yang dikonsumsi. Kolesterol yang mengendap membentuk banyak kristal kolesterol kecil pada permukaan mukosa yang mengalami peradangan, kemudian berlanjut menjadi batu empedu yang besar. Penyebab batu empedu yang pertama, terlalu banyak penyerapan air dari empedu, terlalu banyak kolesterol dalam empedu, terlalu banyak absorpsi asam empedu dari empedu, inflamasi epitel. Rasa nyeri yang ditimbulkan karena makanan dari pasien tersebut biasa dinamakan kolik bilar, yaitu rasa nyeri di bagian atas perut yang disebabkan oleh batu empedu. Makanan berlemak adalah pemicu umum untuk kolik biliar. Pada rasa sakit dapat disertai mual dan muntah dan membaik pada beberapa jam. Rasa nyeri terjadi karena kantong empedu berkontraksi untuk mencoba mendorong empedu melewati penyumbatan. Rasa nyeri dapat dirasakan sebagian besar di bagian atas perut, punggung, atau bahu kanan. Jika batu tersebut tidak dapat didorong ke dalam usus kecil, dapat menyebabkan infeksi kandung empedu atau kolesistitis, penyumbatan aliran empedu dari saluran empedu umum, koledokolitiasis, atau radang pankreatitis batu empedu. Jenis komplikasi tergantung pada di mana tempatnya batu tersebut berada. Jadi rasa sakit yang ditimbulkan karena empedu berusaha untuk berkontraksi
Padahal di dalam empedu sendiri, di dalam saluran empedu itu sendiri terdapat batu empedu. Pertanyaan nomor 2, efek apakah yang ditimbulkan oleh kolesistokinin pada pengosongan lambung? Pertama, kita mengenal yang namanya enterogastron, yaitu respon hormon melibatkan pelepasan beberapa hormon yang secara kolektif dikenal sebagai enterogastron dari mukosa usus lambung. Hormon ini menuju ke lambung, tempat mereka menghambat kontraksi antrum untuk mengurangi pengosongan lambung. Dua enterogastron terpenting adalah sekretin dan kolesistokinin atau CKK. Sekretin dihasilkan oleh sel endokrin yang disebut sel S dan CCK. Sekretin dan CCK adalah hormon pencernaan utama yang melakukan fungsi penting lain selain berfungsi sebagai enterogastron. Kolesistokinin. Pencernaan dan penyerapan lemak berlangsung lebih lama dibandingkan dengan nutrien lain dan hanya berlangsung dalam lumen usus halus. Triglycerida merangsang duodenum untuk melepaskan CCK atau kolesistokinin. Hormon ini menghambat kontraksi antrum dan juga menginduksi kontraksi sphincter pylorus. Yang keduanya memperlambat pengosongan lambung. Penundaan ini memastikan usus halus memiliki cukup waktu untuk mencerna dan mengabsorpsi lemak yang sudah ada sebelum lebih banyak lemak lagi yang masuk dari lambung. Pada kenyataannya, lemak adalah perangsang paling kuat untuk menghambat motilitas lambung. Hal ini jelas ketika membandingkan laju pengosongan makanan tinggi lemak. Setelah 6 jam, hidangan yang mengandung daging berlemak dan telur mungkin masih ada di lambung. Sedangkan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein, seperti hidangan dengan daging tanpa lemak dan kentang, mungkin sudah tidak ada lagi di lambung dalam 3 jam. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, mengapa kolesistokinin memiliki beberapa kemampuan mirip gastrin? Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana fungsi keduanya. Yang pertama, gastrin meningkatkan sekresi HCl pepsinogen, yaitu bahan yang sangat penting dalam pencernaan protein. Meningkatkan motilitas lambung, merangsang motilitas ilium, melepaskan sphincter ileocekum, dan memicu pergerakan massa di kolon. Bersifat trofik, yaitu membantu memelihara lapisan dalam saluran cerna. Kemudian kolesistokinin berfungsi menghambat motilitas dan sekresi lambung sehingga waktu untuk pencernaan dan penyerapan nutrien yang sudah ada di lambung cukup. Merangsang sel asinus pankreas untuk meningkatkan sekresi enzim pankreas yang melanjutkan pencernaan nutrien-nutrien ini di duodenum. Efek ini sangat penting untuk pencernaan lemak karena lipase pankreas adalah satu-satunya enzim yang mencerna lemak. Kolesistokinin berperan penting dalam rasa kenyang, yaitu sensasi merasa sudah cukup untuk makan. Kemudian keduanya memiliki persamaan dari segi struktur dan fungsi. Di mana dari segi struktur, kolesistokinin merupakan anggota dari famili hormon peptida seperti gastrin. Bahkan strukturnya pun sangat mirip dengan gastrin. Kolesistokinin dan gastrin memiliki C-terminal asam amino. Hormon CCK memiliki beberapa bentuk, setiap bentuk dibedakan menurut jumlah asam amino yang dikandungnya, seperti CCK 58, CCK 33, dan CCK 8. Aktivitas biologi hormon ini berpusat pada bagian C-terminal peptida. Kebanyakan peptida CCK memiliki kelompok sulfat yang melekat pada tirosin. Kemudian persamaan-persamaan fungsi yang dimiliki keduanya. Karena persamaan struktur yang dimiliki oleh gastrin dan kolesistokinin yang telah dijelaskan sebelumnya, maka gastrin memiliki fungsi atau kemampuan yang mirip, yaitu sebagai hormon yang mencerna zat makanan, di mana gastrin dibebaskan terutama sebagai respon terhadap adanya produk protein di dalam lambung, dan efeknya adalah meningkatkan pencernaan protein. Sedangkan kolesistokinin terutama dibebaskan sebagai respon terhadap adanya produk lemak di duodenum, dan efeknya adalah mengoptimalkan kondisi untuk pencernaan lemak. Persamaan yang lain yaitu berfungsi mengatur motilitas lambung, di mana gastrin berperan dalam meningkatkan motilitas lambung, sedangkan kolesistokinin menghambat motilitas lambung. Gastrin dan kolesistokinin merangsang pankreas untuk mensekresi enzim-enzim pankreas atau enzim-enzim pencernaan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana perbedaan mekanisme stimulasi hormon parakrin dan neokrin pada pengaturan gastrointestinal? Berbagai fungsi kanal cerna termasuk sekresi, pencernaan, dan penyerapan dan motilitas harus dikendalikan secara terpadu untuk menjamin efisiensi asimilasi nutrien setelah makan.
Dapat 3 modalitas utama untuk regulasi pencernaan yang bekerja secara komplementer untuk memastikan fungsi optimal. Di mana mekanisme stimulasi pengaturan GI tract dapat melalui parakrin, neokrin, dan endokrin. Di mana parakrin, beberapa mediator serupa tidak cukup stabil untuk berada di dalam darah, tetapi mampu mengubah fungsi sel di sekitar tempat mereka dibebaskan melalui mekanisme parakrin. Jadi parakrin ini mekanismenya hanya berada di sekitar sel-sel yang berfungsi. Neurokrin itu sistem pencernaan memiliki persyarafan ekstensif. Persyarafan ini mencakup koneksi ke susunan saraf pusat, persyarafan ekstrinsik, serta aktivitas sistem saraf enterik yang umumnya otonom dan mencakup neuron sensorik dan sekretomotorik. Sistem saraf enterik mengintegrasikan input sentral ke usus, tetapi juga dapat mengatur fungsi usus secara independen sebagai respon terhadap perubahan dalam lingkungan lumen kanal cerna. Kemudian endokrin atau hormon. Regulasi endokrin diperantai oleh pelepasan berbagai hormon yang dipicu oleh makanan. Hormon ini mengalir dalam darah untuk mengubah aktivitas segmen-segmen kanal cerna dan organ yang mengalirkan sekresinya ke kanal cerna. Kesimpulannya, pada skenario kali ini, pasien menderita penyakit batu empedu. Batu empedu disebabkan oleh pemadatan atau pengendapan kolesterol pada kandung empedu sehingga penyumbatan saluran keluarnya empedu itu pun terjadi, di mana empedu berperan penting dalam pencernaan atau emulsi lemak. Pada kondisi abnormal, pasien akan merasakan nyeri pada abdomen kuadran kanan atas ketika mengonsumsi makanan yang berlemak atau berminyak karena adanya kontraksi yang kuat kandung empedu untuk mengeluarkan sekretnya, namun terhalang oleh sumbatan batu empedu. Selain empedu, kolesistokinin juga berperan dalam proses pencernaan lemak yang menghambat motilitas lambung agar usus halus dapat mengabsorpsi lemak lebih optimal sebelum lebih banyak lagi lemak yang masuk ke usus halus dari lambung. Kerja saluran cerna atau gastrointestinal tidak lepas dari mekanisme endokrin, parakrin, dan neokrin yang memiliki mekanisme stimulasi yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengataan, mohon maaf. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.